Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan ilmu usul fikih. Sholawat berangkakan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan al-istidlal. Di sana ada al-istishab, kemudian ada al-maslahah al-mursalah, kemudian ada saddu az-zara'i', kemudian juga ada al-ilham. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembahasan yang ke-14. Al-mabahats ar-rabi' ashar fi sunnah. Pembahasan ke-14 terkait dengan as-sunnah. Fiha masail, di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula fi haddiha. Permasalahan pertama terkait dengan pembatasan apa itu as-sunnah. As-sunnah lughatan at-tariqah al-mu'tadah aw at-tariqah al-mahmudah. Sunnah secara bahasa artinya adalah jalan yang biasa atau jalan yang terpuji. Wastilahan, sedang secara istilah, hiya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi'luhu, dan perbuatannya, wa takriruhu, dan diamnya atau persetujuannya. Fatanqasimu ila salasati aqsam. Kemudian sunnah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah as-sunnah al-qauliyah, yaitu sunnah perkataan. Was-sunnah al-fi'liyah, sunnah perbuatan. Was-sunnah at-takririyah, sunnah persetujuan. Al-mas'alah ats-tsaniyah fi hujjatiha. Masalah yang kedua terkait dengan kehujjahan daripada as-sunnah. Wa innahu qad ittafaqu ala annaha hujjah. Dan para ulama telah sepakat ya bahwa sunnah itu menjadi hujjah. Wa annaha kal Qur'an, dan bahwasanya sunnah itu seperti Al-Qur'an fit tahlil, terkait dengan kemampuan untuk menghalalkan, wa tahrim, dan pengharaman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nisa 79.
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah bahwa aku telah diberi Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersamanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ai utitu mithlahu minas sunnah. Maksudnya adalah saya diberikan seperti Al-Quran itu dari as-sunnah allati lam yuntak bihal Quran, yang mana Al-Quran belum membahasnya, karena as-sunnah adalah penjelas dari Al-Quran. Walidzalika qalu, maka dari itu para ulama berkata, man istabanat lahu sunnatur rasul yatrukuha liqauli ahadin. Jika sunnah sudah jelas bagi seseorang, maka ia tidak boleh meninggalkan dikarenakan perkataan seseorang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Fis sunnah al-qauliyah, terkait dengan sunnah perkataan. Wa tusamma aidan khabaran, dan dinamakan juga dengan khabar. Aqsamul khabar, macam-macam khabar. Wa yanqasimu mutlaqul khabar ila thalathati aqsam. Jadi khabar ini secara mutlak itu dibagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awal, yang pertama, al-maqtu' bisidqihi ka khabarillahi wa rasulihi wal mutawatir. Yang pertama adalah khabar yang pasti benar. Contoh adalah berita dari Allah dan berita dari Rasul yang mutawatir. Al-qismu ats-tsani, kemudian bagian yang kedua, al-maqtu'u bikadzbihi kal ikhbar bijtima' ad-diddaini wal ikhbar bi khilafi ma huwa min qat'iyyat asy-syar'iyyah. Yang kedua adalah kabar yang pasti bohong. Contoh adalah berkumpulnya 2 perkara yang bertentangan. Berita yang tidak sesuai dengan ketetapan syariah. Al-qismu ats-tsalits, bagian yang ketiga, mala yaqta' bisidqihi wa kadhbihi wa huwa thalathatu anwa'. Yang ketiga adalah khabar yang tidak bisa dipastikan benar atau bohongnya. Nah, khabar ini ada 3 macam ya. Yang pertama, ma la yatarajjah sidquhu wa la kadhbuhu ka khabari al-majhul. Khabar yang tidak bisa dibenarkan atau dibohongkan. Contoh adalah khabar yang tidak jelas. Yang kedua, ma yatarajjah sidquhu ala kadhbihi ka khabari al-adl. Khabar yang kemungkinan benarnya lebih banyak daripada bohongnya. Contoh adalah kabar orang yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Kemudian yang ketiga, ma yatarajjah kadzbuhu ala sidqihi ka khabari al-fasik. Khabar yang kemungkinan bohongnya lebih banyak daripada benarnya. Contohnya adalah khabar yang datang dari orang yang fasik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya al-mutawatiru wal ahad. Khabar mutawatir dan khabar ahad.
Wa yanqasibu al-khabaru bi'tibar akhir ila mutawatir wa ahad. Jadi khabar itu dibagi ya menjadi dua dari segi jalurnya itu, yaitu apa? Mutawatir wa ahad. Mutawatir berarti yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ahad yang diriwayatkan oleh perorangan. Al-mutawatiru lughatan, mutawatir secara bahasa, asy-syai' al-ati marratan ba'da ukhra min tawatara ar-rijalu idzan ja'u wahidan ba'da wahidin. Mutawatir secara bahasa adalah datangnya perkara secara berurutan. Contohnya adalah orang-orang berurutan ketika datang satu per satu. Wastilahan, adapun secara istilah, khabar jama' mahsus yamtani' tawatu'uhum 'alal kadhibi min haitsu kasratuhum. Sedangkan secara istilah al-mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong karena saking banyaknya orang tersebut. Ya. Jadi mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang yang mana menurut akal manusia kebiasaan tidak mungkin orang sebanyak itu akan berbuat kebohongan. Tapi dalam hadis mutawatir ini ada syarat-syaratnya. Apa kira-kira syaratnya? Syurutu khabaril mutawatir. Al-awwal, syarat-syarat khabar mutawatir yang pertama, an ya'lamu dzalika min darurah min musyahadah atau sima' lianna ma la yakunu kadzalika yahtamil dukhul al-ghalat fihi hatta law ittafaqa ahl iklim ala mas'alah aqliyah ka qaulihim al-alam hadith lam yahsul lana al-yakin hatta yakumal burhanu 'alaiha. Jadi yang pertama, para perawi mengetahui secara pasti, yaitu dengan cara apa? Al-musyahadah, menyaksikan, au sima' dengan mendengarkan secara langsung. Karena jika tidak demikian, akan ada kemungkinan al-ghalat, yaitu keliru. Bahkan seandainya penduduk iklim suatu daerah sepakat dalam satu masalah, misal alam ini baru, maka kita tidak boleh percaya begitu saja. Kenapa? Ya tadi, karena tidak bisa dirasakan. Nah, kecuali jika mereka mampu mendatangkan bukti. As-tsani, yang kedua, wujudul adad al-mu'tabar fi kulli tabaqat fayarwi dzalika al-adad an mislihi ila an yattasila bil mukhbar anhu. Yang kedua apa? Para perawi mencapai jumlah tertentu pada setiap tingkatan, generasi atau level ya. Mereka meriwayatkan dari para perawi yang mencapai jumlah tertentu, kemudian sampai kepada mukhbar anhu, hadis yang diriwayatkannya. Itu syarat yang kedua. As-salisu, syarat yang ketiga, ay yablugha adaduhum ila mablagh yamna' fil 'adah tawatu'uhum 'ala al-kadhibi wa la yuqayyad dhalika bi'adad mu'ayyan bal dabatahu husul al-'ilm ad-daruri bihi
فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر وإلا فلا. Jadi jumlah rawi sampai kepada bilangan yang menurut kebiasaan bilangan tersebut dapat mencegah kemungkinan untuk berbohong. Dan tidak ditentukan oleh jumlah tertentu. Namun yang menjadi patokan adalah kepastian akan diketahui benarnya khabar tersebut. Jika sudah demikian, maka kita tahu bahwa khabar tersebut adalah mutawatir. Jika tidak, berarti bukan mutawatir. Amsilah al-mutawatir minas sunnah. Contoh-contoh mutawatir dari as-sunnah. Ittaqu, ya, jadi ini perkataan ataupun sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqul hadits anni illa ma 'alimtum minni faman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Takutlah tentang hadis atau berbicara dariku kecuali yang kalian ketahui. Barang siapa yang berbohong atas namaku, atas nama Rasul dengan sengaja, hendaklah ia menduduki tempat duduknya dari neraka. Fanaqala al-Imam An-Nawawi annahu jaa'a min mi'ataini minas sahabah radhiyallahu anhum wa qawluhu unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Imam An-Nawawi menukil bahwa hadis ini telah diriwayatkan oleh 200 sahabat. Mi'ataini sahabat. Kemudian ada hadis tadi sabda Rasul unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Telah diturunkan Al-Qur'an kepadaku dalam 7 huruf, maka bacalah yang mudah darinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah terkait dengan hadis al-mutawatir. Pengertiannya secara bahasa, istilah, kemudian syarat-syaratnya dan juga contoh-contoh dari hadis al-mutawatir. Sekarang kita ke al-khabar al-ahad. Al-ahadu ahad. Wal ahadu huwa ma yuqabil al-mutawatir. Wa yanqasimu ila salasati aqsam. Jadi hadis ahad adalah kebalikan daripada hadis mutawatir. Terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu apa? As-sahih. Wa huwa mattasala sanaduhu bi'udulin dhabitina bila syudzuzin wala illah qadihah. ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم وهو حجة. Jadi sahih adalah hadis ya yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh para perawi yang adil, kuat hafalannya tanpa ada syudzuz, kejanggalan, dan tidak ada ilat, cacat yang tercela. Contohnya adalah hadis-hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih bisa digunakan sebagai hujjah atau burhan atau dalil. Al-thani, yang kedua, al-hasan. Apa itu al-hadis al-hasan? Mashtaharat rijaluhu duna ishtihari rijalihi as-sahih. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta
wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa huwa aidan hujjah. Hadis hasan adalah hadis yang tingkat kemasyhuran rawinya di bawah tingkatan kemasyhuran rawian dari hadis sahih. Contoh adalah ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan tersebut. Dan berakhlaklah, bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dengan perangai yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini. Hadis hasan juga bisa menjadi hujjah, menjadi dalil. Kemudian as-salis yang nomor 3, ad-dhaif, yaitu hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Ma qasura an darajatil hasan. Hadis dhaif adalah hadis yang derajatnya di bawah hasan. Wa huwa laisa bihujjah fi isbat al-ahkam. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan suatu hukum. Qala al-Imam An-Nawawi wa qad ittafaqa al-ulama ala jawaz al-amal bil hadis ad-dha'if fi fadail al-a'mal. Al-Imam Nawawi berkomentar terkait dengan hadis dhaif ini. Apa komentar beliau? Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif bisa digunakan dalam fadail atau fadilah atau keutamaan amal. Qala al-muhaqqiqun ma'na al-amal bihi fiha riwayatuhu wal istidlalu bihi ala fadilatil amal la ala asli al-amal. Ulama muhakkik berkata, amal di sini maksudnya adalah boleh meriwayatkannya dan menjadikan hadis tersebut sebagai dalil fadilah amal, bukan sebagai dalil pokok. فإذا ورد دليل بوجود الشيء أو بندبه وآخر بفضيلة تترتب على ذلك الواجب أو المندوب لكنه ضعيف جاز الاستدلال به عليها فيكون كالتابع لما دل على أصل الوجوب أو الندب لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به وإلا فلم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم. ومن هذا القبيل حديث فضائل الصلاة والصيام والذكر لأن أصل هذه الأعمال ثبت بالأحاديث as-sahihah. Jika ada hadis yang menerangkan tentang wajib atau sunnahnya suatu amalan, kemudian ada hadis yang menerangkan juga tentang fadilah amalan tersebut, baik itu wajib ataupun sunnah, tetapi dhaif, maka boleh dijadikan sebagai dalil dalam fadilah amal tersebut. Sehingga kedudukannya sebagai tabi, penguat, pengikut pada dalil yang menunjukkan wajib atau sunnahnya amalan. Jadi sebagai pendukung aja, penopang, tapi asalnya itu ada, ya, yang sahihnya itu sudah ada.
Jika hadis tersebut ternyata sahih, berarti telah menunaikan hak amalan itu. Dan apabila tidak, maka tidak sampai pada tingkatan menghalalkan atau mengharamkan. Dari sini boleh menggunakan hadis dhaif yang menerangkan mengenai fadilah salat, fadilah puasa, fadilah zikir. Karena dalil amalan ini sudah diterangkan, ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terkait dengan pembagian al-hadis ahad, yaitu sahih, hasan, kemudian dhaif. Al-mas'alah ar-rabi'ah, problem yang keempat. Fis sunnah al-fi'liyah, terkait dengan sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna af'alahu sallallahu alaihi wasallam yanqasimu ila aqsam, bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwal, yang pertama, ma kana min hawajisin nafs wal harakat al-bashariyah, katasarrufil a'adha wa harakat al-jasad. Perbuatan yang timbul dari lintasan hati dan gerakan yang bersifat manusiawi. Misalnya apa? Misalkan penggunaan dan gerakan anggota badan dan jasad. Fahadha al-qism la yata'allaq bihi amrun bittiba' wala nahyun an mukhalafah, walakinnahu yufidu anna mislahu mubah. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan perintah untuk mengikuti atau larangan untuk menjauhi, akan tetapi perbuatan tersebut hanya menunjukkan bahwa hal itu boleh untuk dilakukan. As-tsani, yang kedua, ma la yata'allaq bil ibadat. Perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Wa waddaha amrul jibillah fihi kal qiyami wal qu'udi wa nahwihima, fahadha laysa fihi ba'sun wala iktida'un, walakinnahu yadullu 'ala al-ibahati 'inda al-jumhur. Jadi perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah dan penjelasan watak, ya. Misalnya apa? Duduk, berdiri, dan lain-lain. Hal seperti ini tidak ada bahaya untuk meninggalkan atau mengikutinya. Menurut jumhur al-ulama, hal yang demikian menunjukkan boleh untuk dilakukan. As-salitsu, yang ketiga, mahtamal an yakhruja 'anil jibillah ila at-tashri' bimuwadhabah 'alaihi 'ala wajhin ma'ruf wa wajhin makhsus kal akal wasyurb wal lubs wan naum. Fahadha al-qism duna ma dhahara fihi amr al-qurbah wa fawqa ma dhahara fihi amru al-jibillah. Wa fi hadha al-qism qawlan lil ulama'i, hal yarji'u fihi ila al-asl wa huwa 'adam at-tashri' aw ila al-zahir wa huwa at-tashri'. Jadi perbuatan yang ada kemungkinan keluar dari jibillah, watak, kemudian dijadikan untuk pengsyariatan
dikarenakan al-muwadhabah, terus-menerus selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang biasa diketahui dan dengan cara yang khusus. Misalkan masalah makan, minum, memakai pakaian, tidur. Nah, perbuatan ini tampak tingkatannya di bawah qurbah, yaitu apa? Ibadah mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di atas kebiasaan watak. Dalam hal ini ada kaulan, dua pendapat menurut para ulama. Yang pertama adalah apakah ia dikembalikan menurut asal perbuatan itu, yakni bukan untuk tasyrik, tidak masuk ke dalam syariat. Kemudian yang kedua, dikembalikan kepada zahirnya, yakni untuk tasyrik, untuk disyariatkan, untuk dilakukan. Wa min amthilatihi, dan dari contohnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu khubz asy-sya'ir ghair mankhul, rawahu al-Bukhari. Dari contohnya apa? Hadis yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti tepung atau syair yang tidak diayak. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu qamisan fawqal ka'bayn, rawahu al-Hakim wa sahhahahu. Dan artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai gamis di atas mata kaki. Hadis riwayat Hakim dan beliau mensahihkannya. Ar-rabi'u, yang keempat, ma ulima ikhtisasu bihi sallallahu alaihi wasallam kaziyadati ala arba' fi nikah wa huwa khasun bihi la yusyarikuhu fihi ghairuhu. Jadi perbuatan yang khusus bagi beliau, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah menikah lebih dari 4. Ini adalah keistimewaan beliau. Selain beliau tidak ada yang boleh menyamainya atau menirunya, yaitu nikah lebih dari 4. Al-khamisu ma warada bayanan limujmal fa hukmuhu hukm dhalikal mujmal min wujub wa nadab ka'af'alil hajji wa af'alil umrah wa salawatil khams wa salati al-kusuf. Jadi perbuatan yang menjelaskan perkara yang mujmal, yang global, maka hukumnya mengikuti keglobalannya, kemujmalannya, baik itu wajib atau sunnah. Contoh adalah amalan-amalan dalam haji dan umrah. Kemudian sholat 5 waktu dan juga sholat gerhana matahari. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pelajaran berikutnya kita akan melanjutkan di al-mas'alah al-khamisah fi sunnah at-takririyah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.